Kami dari kelompok H Universitas Negeri Makassar, Prodi Arsitektur kelas B akan melakukan presentasi mengenai pelestarian sejarah. Anggota kelompok Pak Siti Nurani Aiman, Naufalia Nurhidayati Reskita, Suci Karmelawati, Nurul Atirah, dan Nurreski Mentari Ramadhani Sinardin. Definisi pelestarian. Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya, tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan P dan akhiran an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya, kata kerja. Istilah pelestarian meliputi 3 ragam kegiatan, yaitu 1. Kegiatan-kegiatan yang ditunjuk untuk mengontrol lingkungan perpustakaan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian bahan-bahan pustaka yang tersimpan di dalamnya. 2. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya dengan deasidifikasi, restorasi, atau penjilitan ulang. 3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengalihkan isi informasi dari satu bentuk format atau materi ke bentuk lain. Berdasarkan 3 ragam istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasarkan, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar yang dilestarikan. Oleh karena itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenai strategi maupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Sejalan dengan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa semua kegiatan yang bertujuan untuk memperpanjang umur, daya pakai, bahan pustaka dan informasi yang ada di dalamnya, kegiatan tersebut terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek pelestarian, fisik dokumen, serta aspek pelestarian terhadap informasi yang dikandungnya. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah. 1. Tulisan. Peninggalan sejarah yang termasuk dalam kategori tulisan contohnya yaitu prasasti dan naskah kuno. 2. Benda-benda peninggalan sejarah yang berupa benda atau barang antara lain fosil, artefak, patung, dan karya seni lain yang tidak bersifat kebendaan, contohnya yaitu tari tradisional, dongeng atau cerita rakyat, lagu atau tembang daerah, serta seni pertunjukan. 4. Adat istiadat, yaitu tradisi yang dilakukan satu kelompok masyarakat secara turun-temurun. Yang keempat, bangunan, yaitu bentuk peninggalan sejarah berupa bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, candi, yaitu bangunan yang terbuat dari batu yang kebanyakan digunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. 2. Masjid, yaitu tempat ibadah umat Islam. Masjid mulai dikenal pada saat ajaran Islam masuk ke Indonesia. 3. Benteng, yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat pertahanan terhadap serangan musuh. Benteng merupakan peninggalan sejarah zaman penjajahan. Yang keempat, istana atau keraton, merupakan tempat tinggal raja. Pada zaman dahulu, wilayah Indonesia terdapat banyak kerajaan. Manfaat peninggalan sejarah. Yang pertama yaitu menambah kekayaan dan khazanah budaya bangsa kita. Kedua, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Ketiga, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati sekarang. Keempat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Kelima, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keenam, dapat mempertebal rasa kebangsaan. Dan yang terakhir, dapat memperkokoh rasa persatuan. Upaya pelestarian sejarah. Memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya menjaga kebersihan dan keindahan. Melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Turut menjaga kebersihan dan keutuhan. Wajib menentaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah dan wajib menentaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Pelestarian. Dalam pelestarian diperlukan suatu metode dan teknik yang tepat agar tindakan yang dilakukan tetap dapat mempertahankan objek pelestarian. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara bangunan pusaka. Cara tersebut antara lain melalui 1. Perlindungan yang sah. Metode ini menggunakan hukum dan peraturan untuk
mengalihkan apa yang terjadi terhadap hak memiliki sejarah. 2. Hukuman undang-undang peraturan juga merupakan pelengkap sebagai alat pencegahan bagi pengabaian atau perusakan kekayaan pusaka. 3. Pinjaman tersedianya. Pinjaman dapat menambah peluang bagi pelindungan karena dalam banyak kasus nilai hak memiliki akan bertambah melalui rehabilitasi dan perbaikan. Pertambahan nilai berarti mengimbangi biaya pinjaman. 4. Subsidi pembiayaan pemerintah untuk tindakan pemeliharaan di Amerika Serikat lebih sering dilakukan secara tidak langsung. 5. Penggunaan kembali adaptif bangunan-bangunan pusaka yang sudah tidak berfungsi dapat digunakan lagi dengan fungsi baru yang sesuai. 6. Penjualan ad-hoc pembangunan dalam konteks nilai lahan perkotaan yang tinggi. Bangunan pusaka seringkali dibongkar untuk mengeksploitasi nilai lahan tempat bangunan pusaka berdiri. Arahan pelestarian bangunan pustaka. 1. Fisik bangunan. Berdasarkan Kemendikbud nomor 063 Undang-Undang 1995 pasal 12 ayat 3 dan 4 bahwa 1. Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada benda cagar budaya tersebut dapat dilakukan restorasi atau rekonstruksi atau rehabilitasi atau konsolidasi atau konversasi sesuai dengan tingkat kerusakannya. Dalam melakukan pemugaran tanpa izin pemerintah dilarang mengubah bentuk dan atau warna. Pelaksanaan pemugaran benda cagar budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan atau yang menguasainya dengan biaya sendiri setelah mendapatkan izin. 2. Fungsi bangunan. Fungsi bangunan mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992, yaitu untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pemanfaatan seperti yang disebutkan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya tersebut. Penggunaan kembali yang adaptif. Menurut Ross 1991, Kataniss and Cinder 1992, dan Nisworo 1991, 1. Fungsi yang diberikan kepada bangunan pustaka harus fleksibel, tidak hanya terkait dengan fungsi semula. Fungsi bisnis sangat dimungkinkan karena keuntungan dapat dipakai untuk biaya merawat bangunan. Fungsi yang dapat menjamin bangunan pustaka sebagai identitas sehingga fungsi tersebut dapat berbeda dengan fungsi terdahulu. Dan juga fungsi yang dapat memberikan pendapatan untuk pemeliharaan bangunan tersebut. Fungsi yang diberikan sebaiknya adalah fungsi yang menonjolkan keberadaan bangunan dan produktif. 3. Fungsi bangunan pustaka sebaiknya mengikuti fungsi yang ada sekarang. 3. Perawatan bangunan. Berdasarkan Kemendikbud nomor 063 Undang-Undang 1995 pasal 11 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa perawatan dilakukan dengan 1. Melakukan perawatan sehari-hari dengan menjaga kebersihan atau dengan pengawetan benda cagar budaya untuk mencegah pelapukan seperti pengecatan. 2. Melakukan perbaikan atas kerusakan dan bentuk struktur dapat tetap dipertahankan. Pencegahan terjadinya perusakan merupakan langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya kerusakan bangunan yang lebih parah.
3. Memperhatikan faktor bangunan, kondisi keterawatan, dan nilai yang dikandungnya apabila menempatkan pada ruangan terbuka. 4. Dalam melakukan perawatan, dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya seperti menambah, mengurangi, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya atau mengurangi dan atau mengubah fungsi situs. Kesimpulan, upaya konservasi bangunan bersejarah dilakukan agar menjaga kelestarian serta bukti perkembangan dari suatu tempat. Sejarah sebuah kota dapat diketahui dari peninggalan bangunan bersejarah yang mencatat perkembangan arsitektural, kultur, budaya, masyarakat, ekonomi, pemerintahan, bahkan untuk kejayaan tempat tersebut dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan arsitektur. Adapun tujuan lain dari pelestarian arsitektur bangunan ini agar bangunan lama bersejarah tetap dapat dinikmati keindahannya oleh generasi yang akan datang dan mengajarkan nilai-nilai estetika serta historisnya. Ada beberapa bangunan bersejarah yang masih dapat digunakan karena masih fungsional. Ini dimanfaatkan agar bangunan tidak terbengkalai. Kritik dan saran. Demikianlah penjelasan tentang topik pelestarian sejarah arsitektur dalam makalah ini. Tentunya ada beberapa kekurangan dalam penyusunan makalah ini yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi terkait. Kami banyak berharap kepada pembaca yang budiman dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya pada diri penyusun sendiri.